Tes, tes, tes. Cek. Oke, kembali lagi kita akan mencoba melanjutkan penggunaan atau implementasi pada Proxmox environment. Jadi kini jadi di sini kita bakalan nyobain untuk membuat virtual mesin di dalam Proxmox environment ini. Nah, kita langsung aja di sini tambahin, kita buat dulu VM di bagian sini. VM itu virtual mesin ya, dipencet aja. Terus ini udah kita create, nodenya tetap sama, kita letakin di PVA. Terus VLAN ID 101. Untuk VLAN ID ini bisa diganti ya teman-teman, mau 101, 102 atau berapa bebas aja, kita isi 101. Terus ini namanya kita kasih aja VM Ubuntu 22. Oke. Resource pool ini nggak usah. Kalaupun teman-teman mau ngisi resource poolnya, boleh juga diisi tuh si resource poolnya. Nah, karena di sini untuk ngisi alamat IP-nya nih, ketika udah diinstal. Oke, terus kita bisa pilih advance juga di sini jika ingin ada perubahan yang lain, tapi ini nggak perlu dan di next aja. Nah, lanjut kita pada bagian sini OS. Nah, di sini kita menentukan pilihan ISO dari sistem operasi apa yang bakal kita install di dalam si virtual mesinnya ini. Nah, sebelumnya saya udah tambahin ini satu si Ubuntu 22. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ingin menggunakan Windows atau mau menggunakan Fedora dan OS yang lainnya, jadi tinggal di-download aja ISO-nya ya. Dan setelah ISO-nya di-download, terus nanti dia bakalan bisa kebaca nih di bagian sini si ISO-nya. Terus kita bisa langsung next lagi. Nah, di bagian sini kita next, lanjut ke bagian sistem. Ini grafik card-nya boleh kita mau pilih yang mana, tapi default-in aja, nggak terlalu banyak yang akan kita rubah di bagian sana. Terus ini mesin, ini BIOS yang digunain. Nah, si BIOS ini default-nya. Terus ada UEFI kalau mau pakai Windows. Terus ini SCSI controller ya, kita pakai yang SCSI single karena memang umumnya kita menggunakan ini ya SCSI. So kita next. Nah, di sini di bagian disk teman-teman bisa atur sendiri kapasitasnya. Di sini 32 GB, mau 64 juga bisa, 30 juga bisa, 32 juga bisa. Tergantung kebutuhan teman masing-masing lah. Dan di sini defaultnya no case, bisa diisi. Terus ini bus SCSI. Dan terus di sini ada bagian bandwidth. Nah, ini bisa di set mau dikurangin jadi 10 MB mungkin atau 1000, itu bebas. Kita isi default aja unlimited. Dan ini bisa ditambahin juga ya SCSI-nya. Cuman satu satu doang tapi bisa ditambahin lagi. Jadi ini kita hapus aja yang satu, kita biarin yang 0. Bandwidth terus next. Nah, di sini bagian CPU. Core kita bisa naikin core-nya mau dipakai 4 core atau 8 core. Karena total core kita ada 8, jadi kita naikin aja jadi 4 core. Dan ini soketnya satu, terus di next. Nah, ini memori kita mau pakai berapa? 2048 ini sebagai default ya. Tergantung kita ini mau pakai kebutuhan si sistem operasi, mau mau dibuat apa nih, mau diinstal apa nih di sistem operasinya. Karena ini defaultnya 2048, jadi nggak apa-apa, tapi kita naikin aja jadi 8000. Kalau teman-teman mau atau butuh ya kapasitas memori yang lebih besar lagi ya silahkan di up aja jadi 16 atau 32 bebas. Terus kita next lagi, di sini ada bagian network. Nah, ini bisa dipilih VMBR 0 sebagai uh, akses internetnya nanti atau yang memberikan akses IP-nya. Terus ada mode virtual di sini. Nah, karena dia di bridge VMBR namanya Virtual Manager Bridge. So, di sini bisa di tag juga VLAN di dalamnya. Kalau si uh, si bridge-nya ini bakal dijadiin bridge VLAN, itu tergantung nanti teman-temannya menyesuaikan aja. Terus kita biarin aja default kayak begini.
Terus kita bisa next lagi. Nah, di bagian confirm ini kita pastikan kembali node, konfigurasi, serta apa saja yang perlu untuk dirubah jika ingin dirubah kembali. Dan jika teman-teman merasa ini sudah benar dan sudah oke, jadi di finish aja. Nah, jadi ini dia sudah terbentuklah salah satu VM yang udah kita buat dengan VLAN ID, dengan virtual ID 101. Nah, ini bisa dicek 4 core, memori 8 GB, terus boot size boot disknya 32 GB kita set. Terus ini hardware. Nah, terus ini bagian network tadi yang udah kita set. Nah, atau bisa ditambahin juga si networknya di bagian sini nih, teman bisa lihat nih. Ini network saya yang sekarang VMBR 0, ini yang default, tergantung teman-temannya nanti kalau ingin menambahkan lagi ya default network yang lainnya. Nah, oke, kita balik lagi dan di sini kita bisa langsung start aja dengan klik kanan pencet start, atau bisa juga melalui tombol start di atas ini. Nah, kalau dia udah di start, nanti dia bakalan berubah jadi tanda hijau seperti ini dan statusnya udah running. Oke, terus kita masuk ke konsol. Nah, di sini sudah bisa tampil dan ini virtual mesinnya dapat kita gunakan. Jadi untuk selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung coba install si sistem operasinya di dalam sini dan tinggal dilanjutin aja. Jika ada pertanyaan dan lainnya, teman-teman bisa cobain sendiri atau komen di kolom komentar.